Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imamit taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله اغفر لمن قد أساء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita baca surah Fatihah lebih dahulu untuk yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang berkah dan mulia ini Allah berkahi hidup kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala problem masalah kehidupan kita Allah selesaikan dengan baik, dan Allah bukakan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihin ila hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke kajian kitab Al-Hikam. Insyaallah nggak salah ini kita masuk di nasihat yang ke-15. Sebelumnya saya ingatkan kembali tentang nasihat yang ke-14 yang bunyinya al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqu fihi faman kana ra'a kauna wa lam yashhadu fi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusus ma'arifi bi su'ubil anar. Nah, nasihat yang ke-14 masih ingat bahwa seluruh alam ini gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orangnya yang melihat alam namun dia tidak melihat Allah, maka sejatinya atau kemudian ia tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudahnya melihat semesta, maka sejatinya dia sedang disilokan oleh alam-alam
atau cahaya-cahaya lain untuk melihat ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya orang seperti ini dia sedang terhalangi tentang ciptaan Allah itu sendiri. Nah, jadi hakikatnya sebenarnya alam ini adalah milik Allah, dan sejatinya harusnya cahaya-cahaya apapun yang bertebaran di muka bumi ini itu menjadi pengantar untuk melihat ma'rifat Allah atau surya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya mobil lebih menjadi kita dekat kepada Allah, punya rumah lebih kita dekat kepada Allah. Enggak punya rumah tetap dekat sama Allah. Nah, ada orang kemudian karena melihat sesuatu cahayanya silau membuat dirinya ini kayaknya wah keren banget, nah gitu ya. Karena saking silonya Allah hilang dari pandangan kita. Saya teringat dengan kisah seorang tasawuf yang sangat terkenal, namanya Imam Hasan Al-Bisri. Ya, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung duduk saja. Imam Hasan Al-Bisri itu pernah dilaporkan oleh gurunya, ya, Allah silakan. Pernah dilaporkan oleh gurunya, dilaporkan oleh teman murid seperguruannya, ya, dilaporkan kepada gurunya. Kenapa? Karena beliau adalah ahli tasawuf yang kaya. Pak Yai, ini bahasa kita lah gampangnya, ini sekian puluh tahun kita berguru ke Kiai. Setelah turun gunung ini ada satu murid Pak Yai yang ternyata kaya, ini kaya banget Kiai, berarti ini orang hubud dunia. Apa? Hubud. Ya sudah, kamu cek aja dah sana, kamu teliti tentang keberadaan beliau. Turun gunung ini murid seperguruan Imam Hasan Al-Bisri bertemu dengan beliau. Wahai Imam, kan dulu kita berguru bareng nih, bahasa kita kan Kiai ngajarin sama kita untuk tidak hubud dunia. Lah kamu kok sekarang jadi orang yang kayanya luar biasa, kamu tuh hubud dunia, kamu suruh ngadep Pak Kiai biar tobat. Nah ini ceritanya. Oh iya, sekarang gini aja, sebelum kamu cerita ke Pak Kiai dan ngajak saya tobat, nih saya kasih andong kereta, kamu keliling dulu nih kekayaan saya, biar kamu tahu jelas jumlah dan banyaknya kekayaan saya. Keliling nih muridnya, lihat sana lihat sini. Ternyata untuk mengilingi kekayaannya Imam Hasan Al-Bisri nggak cukup setengah hari, seharian Pak. Kalau saya keliling kapling ini kira-kira berapa menit? 10 menit. Nah, ngelilingin rumah atau tanahnya Imam Hasan Al-Bisri itu nggak cukup nih setengah hari. Berarti luasnya seluas apa itu ya? Berarti sampai ke Bekasi sono, sampai ke Bogor tuh. Keren amat. Mungkin nggak luas banget, tapi banyak yang dilihat. Mungkin nggak luas banget, tapi bikin dia kagum. Kan kalau kita ngunjungin museum, kan museum nggak gede nih, misalnya 1000 meter, tapi kan dilihat ini. Kalau kita ngunjungin rumah orang kaya kan mobilnya aja 14,
Satu dicobain dulu, satu lihat bannya dulu, kan gitu ya. Satu dilihat belakangnya, bempernya, lihat motor dicobain dulu, gong 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 gong, kan gitu kan. Seharian ini orang nggak kelar-kelar. Setelah seharian nggak kelar-kelar ngunjungin, ngengok, lihat-lihat kekayaan Imam Al-Bisri, baru balik. Gimana? Sudah lihat? Sudah, ya Allah, luar biasa banget sih, kekayaan kamu banyak begini. Lagi kagum-kagumnya, Imam Al-Bisri nanya, kamu tadi udah sholat duhur belum? Ya Allah, lupa. Lupa. Imam Al-Bisri ngomong, belum punya saja kamu sudah terhalangi melihat Allah, apalagi sudah punya. Tahukah kamu di mana saya tinggal? Tadi kamu keliling, lihat gak ada rumah kecil seperti gubuk itu? Tahu Imam, itulah tempat tinggalku. Kekayaanku tidak mampu, tidak bisa menghalangi ma'rifatku kepada Allah, bahkan kekayaanku mempertajam pandanganku kepada Allah. Nah, dari ini tentu kita berpikir nih, ada orang punya harta banyak tapi kemudian tetap ingat dan semakin ingat kepada Allah. Ada orang yang nggak punya harta tetapi justru jauh dari Allah, karena nggak punya duit, akhirnya terlalu kagum dengan orang yang punya duit banyak. Sekali ketemu dengan orang yang duit banyak, waduh, tunduknya luar biasa, mentuhankan orang yang punya duit. Atau sebaliknya, karena nggak punya duit, akhirnya nyari duitnya hantam kromo, pager orang hilang, nggak boleh ada motor meleng, apalagi ya nggak boleh ada kendaraan nganggur, hawanya pingin ngambil apa aja diambil. Itu namanya menghalangi ma'rifat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang punya harta pun bisa terhalangi terhadap ma'rifatnya Allah. Dengan punya harta seolah-olah dia menjadi orang yang luar biasa. Kita kenal namanya Fir'aun. Fir'aun ini dalam sejarahnya, Bapak Ibu, ibunya nggak ada, Bapak, dalam sejarahnya ini pemimpin yang sebenarnya disenengin oleh rakyat, karena beliau ketika memerintah rakyatnya sejahtera, Pak. Orde baru lah gitu ya, rada sejahtera lah, ada swasembada pangan, ada kelompok capirnya, ekspor beras banyak kan gitu kan. Pokoknya enak lah. Tapi yang bikin kemudian tergelincirnya Fir'aun itu apa-apa, beliau ini nggak pernah sakit, nggak pernah sakit. Seumur hidup beliau itu nggak pernah sakit. Ada nggak di sini yang nggak pernah sakit? Hati-hati, keturunan Fir'aun. Ada yang nggak sakit? Ya, dibikin sakit lah sekali-kali, minimal sakit hati. Ya, lah Fir'aun itu nggak pernah sakit. Nah, karena nggak pernah sakit itulah, ya, kemudian kekayaan dia yang berlimpah banyak, lama-lama dia merasa kayaknya saya Tuhan ini, begitu. Kayaknya saya Tuhan. Lah buktinya apa? Ketika berdebat, ya, ketika dia berdebat, ya, tentang ketuhanan, ya, dengan Nabi Musa, dia ngomong, ya saya Tuhan. Buktinya apa? Buktinya saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan orang. Mana coba? Sini, kasih saya satu orang, ya kan?
tebas, dus, mati. Satu lagi sini, tek, tuh biarin, tuh saya bisa menghidupkan orang dan bisa mematikan orang. Ya kata Musa, beda, itu bukan menghidupkan mematikan, itu membiarkan orang hidup dan kemudian mematikan orang yang hidup. Ya, nggak bisa begitu. Lama-lama dia itu menjadi sosok yang merasa jadi Tuhan. Makanya kadang gini, supaya orang-orang yang kaya itu bisa seperti itu. Ya mungkin kita nggak pernah lihat, tapi orang yang ada di pucuk sono, di pucuk tuh, yang jadi presiden, yang jadi konglomerat, 9 naga. Nah, coba bayangkan, kayak model Sumarekon. Kalau model kayak saya nih yang punya Sumarekon, ngapain gitu? Nambah-nambah properti lagi, perumahan lagi, sampai rumah kapling mau diambil kan gitu. Nggak, contoh ini ya ngapain gitu harus banyak lagi, udah cukup lah. Misalnya nih bos Sumarekon umurnya udah 65 tahun 70 tahun kan tinggal mau mati doang ya, udah tiap naik aja haji tiap hari, duitnya udah sabrek-abrek, udah nggak ketulung-tulung, udah kabina-bina lah bahasanya, albina kan gitu ya. Lah berarti kan seolah-olah kekayaan itu adalah ujung dari pangkal dari kehidupannya itu. Udah kita nggak pernah lihat ya. Akhirnya boleh jadi dia sudah meniadakan Tuhannya, meniadakan surya cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah silo, punya duit nambah, terus separuh dari negara ini dikuasai oleh mereka, terus pingin nambah lagi, terus nggak kelar-kelar urusannya. Nah, ada Pak orang yang model kayak Fir'aun seperti ini, ada. Mana ciri-cirinya? Ya sudah duitnya banyak, masih mau giles rakyat. Kalau mau gampang-gampangnya, alah saya mah duitnya udah banyak, ngapain sih tinggal timbang 2000 meter, timbang 3000 meter, kasihan itu rumah digusur. Orang itu kan kredit rumahnya, orang itu mah nggak punya duit, mau tinggal di mana mereka? Kalau saya jadi bosnya, enggak deh, udah orang ambil semuanya begitu. Makanya doain Soleh Sofyan biar kaya gitu apa? Mules lihatnya gitu. Benar apa tidak? Ya. Ciri-ciri mereka itu sudah terhalangi oleh cahaya-cahaya sinarnya dunia, ya, sehingga tidak bila melihat cahaya surya Tuhan, filosofi ke dunia, apa ketuhanannya itu. Karena apa? Akhirnya mereka mau berbuat maksiat, berbuat dolim, menyakiti orang lain, gak peduli dengan kesengsaraan dan kesedihan orang lain, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Yang penting saya menang, yang penting saya dapat. Kemudian diambillah mereka yang mentuhankan hukum, mentuhankan pasal, mentuhankan kekuasaan, mentuhankan apapun, yang kemudian mereka bersatu, di mana persatuan itu karena mereka mentuhankan dunia. Ya kalau yang kayak begini ya nggak usah apa namanya ya nggak usah tanggung-tanggung kalau mau melawan kan gitu ya. Nah Bapak Ibu, ibu lagi ya, bapak yang berbahagia, oh ibunya di luar ya. Nah di nasihat yang ke-15 ini dilanjutkan, mimma yadulluka ala wujudi qarihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimujudihi ma'ahu. Sesuatu yang akan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Nah,
Ini salah satu kekuasaan Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jadi Allah berkuasa nggak dengan alam ini? Berkuasa nggak dengan hari ini yang ada? Berkuasa nggak dengan yang tidak ada? Dulu kan kita nggak ada nih, kemudian menjadi ada. Berarti berkuasa nggak Allah? Allah berkuasa. Berkuasa nggak dengan hari ini yang ada kemudian ditiadakan? Nggak. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghalangimu, walaupun kita punya mata, Dia mampu menghalangimu dari melihat Allah sendiri. Gua nggak ridho lo lihat gua, kan bahasanya gitu lah. Saya nggak ridho nih kalian melihat saya. Saya nggak mau nih. Dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak ada sekalipun. Bapak nggak punya rumah, dengan ketiadaanmu tidak punya rumah, maka kemudian Allah juga bisa menghalangi ketiadaanmu untuk tidak melihat Allah. Ya gampang saja, gampangnya gini lah. Sudah miskin nggak sholat lagi lah, gampangnya gitu dah. Ya, sudah miskin nggak sholat lagi, sudah nggak punya duit nggak mau sholat lagi. Ini serem, Pak. Nah, para ahli makrifat itu sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah tidak ada, sejatinya tidak ada. Pokoknya selain Allah nggak ada. Dunia nggak ada, malaikat nggak ada, langit nggak ada, bumi tidak ada. Segala sesuatu selain Allah tidak terwujud dibandingkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhakkik, muhakkik itu apa sih? Muhakkik itu adalah orang yang meraih makom makrifat. Pandangannya itu semuanya ke Allah. Dia punya duit, pandangannya ke Allah. Dia punya rumah, pandangannya ke Allah. Ini namanya para muhakkik. Pokoknya di kondisi apapun yang dilihat Allah. Saya lihat Ustadz Amir tentang Allah. Saya lihat air minum, ini dari Allah. Semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semuanya. Ya. Itu menolak memandang selain Allah karena mereka telah berhasil menyaksikan kuasa dan keabadian Allah. Allah dalam mengatur dan meliput segala sesuatu. Nah, yang kayak begini berat nggak? Berat ya, nggak apa-apa, kita pelajari dulu. Makanya pentingnya kalau kita nerima sesuatu nyebutnya apa? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu? Segala puji bagi Allah. Yang dipuji siapa? Allah. Yang dianggap hebat siapa? Allah. Yang ngasih siapa? Ke orangnya nyebut terima kasih, syukur. Saat air minum, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ke dia sebagai wasilah datangnya nikmat Allah. Terima air ini langsung membuat saya semakin dekat kepada Allah. Aku tolak keberadaan air minum ini sebagai sarana untuk menjadikan saya semakin hidup, semakin menikmati hidup. Gara-gara air ini haus saya hilang. Mas, bisa enggak air ini saya minum tapi hausnya tidak hilang? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, karena Allah maha menghilangkan
Apa yang memang dikehendaki orang sebagai makna Allah maha mendatangkan apa yang dinikmati oleh orang. Ada enggak kalau kita ngomong enak ya punya rumah gede, betul enggak? Seolah-olah rumah besar itulah yang mendatangkan kenikmatan. Ada enggak orang yang punya rumah gede malah kesiksa? Ada? Ada? Ada. Berarti Allah maha mendatangkan apa yang ada, tetapi Allah juga menghilangkan apa yang ada. Jadi apa yang membuat kita bahagia tidak boleh bergantung kepada benda, karena bahagia itu milik Allah, nikmat milik Allah, sakit juga milik Allah. Kemudian penyakit itu hanya wasilah lantaran datangnya sakit. Tuh, ada orang sakit tapi kemudian merasa nggak sakit, ada nggak? Nabi siapa itu? Nabi Ayub. Kalau jalan Pak, itu darah sama nanahnya itu mampu membuat orang tahu kemana beliau pergi. Tapi rasa sakitnya itu tidak membuat beliau itu berhenti dari mengejar makrifat kepada Allah, mengejar tentang Allah itu sendiri. Dari mana dia cara mengejar tentang Allah? Bukan dari kenikmatan, bukan dari kekayaannya, tapi dari sakitnya itu sendiri. Beliau menjadi seorang nabi. Nabi siapa yang masuk ke perut ikan itu? Nabi Yunus. Betapa sakitnya beliau ketika harus terusir dari umatnya. Yang ngikut nggak banyak, naik kapal mau tenggelam, disuruh Allah, kalau kau gak terjun umatmu habis, sudah tinggal dikit habis lagi. Terjun loh, masuk ke laut, dimakan sama ikan itu makhluk Allah bukan? Nabi Yunus makhluk Allah bukan? Dua-duanya makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak untuk ngomongkan jangan lu makan tuh, itu Nabi gua, bisa nggak? Bisa. Tapi dua makhluk Allah dibiarkan oleh Allah untuk memerankan perannya masing-masing. Dimakan itu sama ikan Hud, masuk ke dalam perut, tapi peran Allah kemudian muncul kembali menyelamatkan Nabi Yunus setelah Yunus berucap dengan ma'rifatnya kepada Allah, Rabbana dalamna anfus. Benar nggak? Benar nggak? Saya kadang-kadang doa suka lupa itu. Itu Nabi Adam itu ya. Doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. So, ini Nabi Pak. Kalau mau nyalain Allah lebih gampang daripada kita, karena Nabi punya senjata. Kurang apa ya Allah? Gue suruh dakwah, gue suruh menyampaikan risalah engkau sudah, naik kapal sudah, bawa umat sudah. Loh, kok saya dibiarkan sama engkau ya Allah masuk dalam perut ikan Hud? Tapi beliau tetap ma'rifatullahnya tinggi. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gak ada Tuhan selain engkau, gak ada Tuhan selain Allah. Saya tidak menuhankan untuk keselamatan diri saya, dan saya tidak menuhankan ikan yang hari ini memakan saya. Ini kuntu minal zalimin. Nah ini hebatnya, ini saya yang zalim, salah yang salah. Kalau kita kan udah nggak punya senjata, lelaguan lagi ya, udah nggak punya senjata, subuh masih telat, maghrib kadang di jalan, isya apalagi ya, nyari duit galah masih belum jelas halal haramnya. Kalau ngomong masya Allah, kalau ngomongin orang lagunya udah kayak paling bener ya enggak,
kasar ya. Belum lagi kalau nyari duit, belum lagi ini mata kita lihat HP, lihat TikTok, lihat macam-macam yang joget-joget ngasih paus, belum kalau ada dangdutan nyawer ya, macam-macam. Ini kalau kita lagi kena musibah ngomongnya kayak apa coba? Kurang apa ya Allah? Kurang apa? Kurang banyak kan begitu. Malaikat kan tidak bisa nyaut kurang banyak loh. Kurang apa ya Allah? Saya udah gini kok gini ya Allah. Saya minta begini ya Allah. Oh, habis kita ngomongin Allah. Makanya kadang dibalik sebuah doa, kenapa kadang-kadang tidak Allah kabulkan? Karena doa itu tidak dianggap doa sama Allah. Bukan doa itu mas, itu nyuruh Allah. Ya Allah selesaiin apa? Nyuruh Allah. Kenapa nggak berpasrah? Karena pasrah itu adalah doa tertinggi yang dipanjatkan seorang hamba, sebagaimana Ashabul Kahfi itu berpasrah ketika dalam kondisi terkurung di dalam gua. Nah, sehingga ya saya dulu pernah cerita nggak sih yang saya kena saraf itu, saraf kejepit, sakit banget saya Pak, tahun-tahunan Pak. Dari mulai saya dulu punya rumah makan di Ancol sebelum Covid apa setelah Covid, saya kena penyakit saraf kejepit di sini Pak. Kalau sakit itu sampai sini-sini. Saya pernah sakitnya itu kadang kumat, kadang hilang. Nah, kalau udah kumat itu saya lari langsung ke UGD itu, Rumah Sakit Ananda, jalan kaki langsung masuk UGD, minta disuntik supaya sakitnya hilang, karena sakitnya banget nyut dari ujung sini sampai ujung sini, sakitnya luar biasa. Nah, sembuhnya itu, dan saya nggak bergantung dengan obat, saya bergantung dengan obat. Nah, kalau nggak minum obat sakitnya nggak hilang ya. Jadi selama setahun yang lalu Bapak nggak tahu kan kalau saya kena sakit itu, karena saya nggak pernah ngeluh. Dengar siapa nggak mau lo, udah yang penting udah nikmatin aja. Nah, mau tahun haji kemarin itu saya subuh itu kan di ruangan bawah itu ada musola, khusus musola, nggak buat naruh apa-apa ya, karena saya larang naruh sesuatu di musola. Ini tempat ngadunya kepada Allah. Nah, ketika jelang berangkat haji, saya langsung ngomong, ya Allah, besok saya mau berangkat haji, mau bawa jamaah 400 kalau nggak salah. Saya masih kondisi sakitnya lagi berat-beratnya ini. Saya pasrah, mau diapain saya terserah. Besok saya mau gotong koper, mau gandeng jamaah haji yang tua, mau nemenin mereka di Mina. Saya pasrah sama Engkau ya Rob, mau diapakan terserah. Itu pasrahnya saya waktu itu. Nah, Bapak boleh praktek, kalau minta sudah nggak dikasih, mendingan pasrah. Mendingan pasrahnya jangan ke orang, tapi kepada Allah. Jelang berangkat haji, udah siap-siap koper, tiba-tiba saya sembuh saat hari. Loh, kok sakit ya? Duh, coba saya nggak usah minum obat tetap saya bawa ke Mekah, karena 27 hari tetap saya bawa. Coba, kok gak sakit ya? Berangkat nggak sakit juga, nggak sakit ya kan? Saya sambil ngomong sama istri, kok saya sembuh ya? Setelah gitu, minum obat kali enggak, ya udah saya coba. Nah, sampai hari ini obatnya masih banyak dan saya sudah nggak minum obat lagi. Alhamdulillah, udah mau 1 tahun ini, udah mau 1 tahun ya. Aslinya itu kalau bawa mobil, kalau saya udah mulai nyer pereda. Nah, saya kadang kalau udah kebangetan beli pereda sakitnya itu yang mahal. 1 tablet itu harganya 25.000, kecil 25.000 itu. Kalau sudah kebangetan saya bawa itu, karena harganya mahal, belinya nggak banyak-banyak.
Kalau lagi penting banget, lagi urgen, saya beli itu. Mana urgennya? Kalau lagi ceramah Pak, ya Allah, kalau lagi ceramah naik panggung tiba-tiba tangan saya tiba-tiba sakit, itu sampai gemeter Pak. Ya Allah, ditahan-tahan sampai tangan saya begini, gimana caranya supaya hilang? Bisa, nggak susah Pak. Otak itu nggak bening kalau ini lagi sakitnya luar biasa. Nah, apa yang berbahagia? Mengapa kemudian dunia itu menjadi penghalang untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya memang alam ini cenderung melenakan kita. Sebagaimana dulu Adam alaihissalam, ketika Allah ciptakan Adam tinggal di rumah yang serba mewah, apa kurangnya Adam? Adam Allah diberikan oleh Allah rumah yang mewah yang bernama jannah atau junnah, semuanya udah tersedia. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, tinggal engkau di sinilah, kamu tinggal makan tinggal makan, minum tinggal minum, udah. Tapi sifat ketuhanan itu harus ada perintah, juga harus ada larangan. Nah, di tengah-tengah enaknya Adam itu kan mendapatkan perintah Allah 3 hal. Yang pertama, makan dan nikmati nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang aku berikan kepadamu, nikmati semuanya, habisin, nikmatin. Makanya ini kita kalau dapat punya sesuatu jangan nggak dinikmatin. Nah, kan kebiasaan kita nih, waktu belum dapat dicari-cari, waktu udah dapat disayang, sayang makainya. Beli baju nggak dipakai-pakai, disimpan sampai lebaran ke depan baru dipakai, udah sampai tahan beranak ya. Beli motor udah dari mulai beli sampai 3 tahun dilus-lus doang, dilap doang. Tuh, punya bini dulu waktu bini waktu belum dapat dikejar-kejar, giliran udah dapat dicuekin, tuh ngejarnya yang lain. Tuh Ari dengerin tuh. Hah? Tuh, apalagi kan banyak tuh, punya duit disimpan baik, sumbangin kagak, zakat kagak, buat jajan kagak, healing mas, healing, nikmatin. Karena ini perintah Allah sama Adam, ya begitu, nikmatin. Nah, ini kadang ibu-ibu nih denger yang di luar nih, punya makanan taruh di toples, toplesnya taruh di apa namanya itu, di lakban isolatif, lakinya buka diomelin. Oh ini jangan, ini makanan enak. Dah lu kalau memang ini makanan namanya enak, ya biar tahu enak dimakan. Ini kayaknya problemnya sama semua ini kayaknya ini, ya kan? Iya, numpuk aja di lemari, di kulkas, ya kan? Lakinya mau ngambil, iya, ini ntar dulu nih, jangan dulu, sampai bulukan baru dikeluarin, nikmatin, habis ya beli lagi, ya kan? Habis beli lagi, ya nikmatin. Tuh yang pertama. Yang kedua, Allah melarang Adam mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan jangan deketin ini. Udah nggak usah nanya lu kenapa aku larang, karena memang sifat Tuhan itu memerintah dan melarang. Udah itu aja. Nanti hikmahnya akan kamu dapatkan nanti. Yang ketiga, jangan sekali-kali deketin musuhmu yang nyata yang bernama iblis. Nah, Adam silau dengan godaan iblis. Iblis tuh ngomong, Adam, kalau kau makan buah kuldi ini, kamu akan kekal nih.
kamu akan jadi malaikat kalau kamu makan buah huldi. Allah tuh nggak mau sebenarnya untuk supaya kamu kekal. Allah nggak mau, makanya Allah nggak mau untuk kamu makan itu. Makan dam, itu namanya buah huldi. Huldi itu kekal. Silau perintah Allah hilang, marifat Allahnya hilang, dimakan nih huldi, des, turun ke muka bumi. Kalau kita punya pikiran, apa urusannya ya makan buah doang tapi turun ke surga? Ya sama halnya begini, apa urusannya sih kita sholat, itu aja. Apa urusannya kita suruh puasa? Tapi nanti setelah diteliti ada hikmah kebaikannya, ada keburukannya. Nanti Allah itu pasti akan memberikan keberkahan karunia kepada kita tentang hikmah dibalik perintah dan dibalik larangan. Nurut aja dulu deh, nurut. Jangan banyak protes. Jangan banyak protes. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana mensikapi tentang dunia kita. Butuh mah butuh, tapi sekali kebutuhan yang kita butuhkan itu sejatinya datang dari Allah. Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ketika digendong ibunya yang bernama Hajar, naik bukit Safa dan Marwah, mencari pertolongan, mencari air, mencari bantuan. 7 kali balik lari. Tetapi pertolongan itu bukan datang di bukit Safa dan Marwah, tetapi pertolongan itu justru datang dari dekat Ka'bah di mana Ismail itu ditidurkan. Kemudian Ismail menjejakkan kakinya, kemudian keluarlah air yang bernama Zam-Zam. Malaikat diturunkan bukan di bukit Safa dan Marwah, tapi diturunkan di dekat Ka'bah, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Apa artinya? Bahwa sejatinya rizki yang kita cari itu bukan sebagai sumber dari datangnya rizki, tetapi sejatinya rizki itu datang dari tempat di mana kita dekat dan dekat sujud kepada Allah. Air itu datang di dekat Ka'bah di mana kita sujud dan mendekat dan tawaf di sana. Ini menjadi contoh buat kita. Maka jangan sombong dengan apa yang kita ikhtiarkan, dan jangan pernah merasa kalau tidak ikhtiar maksimal kita nggak dapat apa-apa. Berikhtiarlah karena itu pahala dan rizki datang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Ya, para bapak ibu, bapak ibu juga tuh. Oh, iya, ada ibu-ibu yang mau tanya silakan sambil nunggu persiapan yang lainnya. Di luar bahasan juga boleh. Hari ini Al-Hikam itu tasawuf, Pak. Jadi ini diajarin sama Ustaz supaya kita kagak galau. Gitu ya, Ustaz? Ya, betul. Jadi ngadepin hidup biar nggak galau, jadi nggak ruwet. Nah, tapi boleh bertanya di luar masalah yang hari ini sedang dibahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita cerita kebaikan kita kepada orang lain atau kepada teman, apa yang kebaikan kita itu satu namanya ria atau enggak, apa kita hilang dan kebaikan kita itu nilai-nilai. Ya. Baik. Ya. Nanti ada lagi biar sekalian dijawab. Ya. Ya. Ini dia. Jagoan. Kata siapa? Keturunan kita Mas aja. biar backup itu bisa setelah sholat itu kita turunnya harus gimana? Apa doain, apa yang lain barangkali bisa nggak?
Ya. Ada lagi, satu lagi boleh? Ya. Ya. Puasa. Berpuasa. Udah? Ya. Siapa namanya? Hah? Jesman. Oh, namanya Yesman. Oh, Yesman Manser. Oh iya. Ada Yusuf Mansur, ini Yesman Manser. Sekalian. Ayo biar nggak penasaran. Ya. Jadi kita dengan kondisi lingkungan kita sekarang yang saya bertanya itu, Ya. kita lagi diuji nih Ustaz, dengan adanya rumah kita mau digusur segala macam. Ini sikap kita seperti apa yang baik untuk menghadapi cobaan ini? Ya. Itu aja dah. Ya. Nah, yang pertama, Ustadz, boleh nggak kita cerita tentang nikmat kepada orang lain? Apakah itu termasuk ria atau tidak? Baik. Menceritakan kebaikan itu baik. Menceritakan keburukan juga bisa baik. Tergantung tempat dan kondisi. Yang kedua, mahalun niat itu kan di hati. Jadi yang perlu ditanyakan itu bukan isi beritanya, tetapi isi hatinya. Saya sering berkata pada teman-teman yang baru pulang umroh, kalau kau mau menceritakan kepulanganmu, ketika menceritakan tentang umrohmu, itu bagus. Bahasa kitanya sebutkan kata tahadus bin ni'mah, sedang menceritakan tentang nikmat. Karena kan kalau nggak diungkap itu tidak dirasakan secara menyeluruh oleh kita. Tetapi kemudian kalau kemudian nikmat cerita itu sudah mulai terkena yang disebut dengan ria, ujub dan takabur, maka lebih baik berhenti. Nah, bisa nggak kita mengatasi itu ketika kita bercerita? Enak banget naik mobil itu, gitu lah. Boleh nggak begitu? Lah kan boleh, ya. Enak banget nih mobil, enak nih. Kita tidak sedang bercerita bahwa kita punya, tidak bercerita, tidak sedang pamer tentang mobil yang baru saya beli. Saya sedang bercerita mobil ini enak banget loh, ya kan? Sekarang kalau umroh itu enak, kenapa? Segalanya terpenuhi, itu gerbangnya gede. Waktu saya lagi tawaf, kemudian ada orang yang nolongin, saya sedang cerita orang yang nolongin saya, gitu loh. Saya ditolongin Pak Ustadz, ya Allah, nggak usah ditambah-tambah. Saya ditolongin, kemudian bisa nyium Hajar Aswad. Ini karena saya rajin sholat ya Pak Ustadz ya. Setelah saya sholat itu Pak Ustadz, kemudian saya khusyuk banget Pak Ustadz. Saya kalau ke masjid sampai 50 kali sholatnya Pak Ustadz. Tang-tong. Yakinlah bahwa ketika Anda bercerita kenikmatan dan yang diceritakan itu nikmat, tidak ada perasaan ria, ujub dan takabur, orang akan mendengarkan dengan nikmat. Dengan sendirinya. Tapi kalau sudah dibumbuin ujub, ria dan takabur, yang dengerin pun sudah merasakan ketidaknyamanan mendengar cerita Anda, dan Anda semakin tidak berasa tentang cerita itu. Bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam, dia nggak berasa kalau sudah mulai hujan lokal. Kenapa? Sudah bercerita tentang kebesaran diri dan kepalanya. Orang sudah bosen, padahal yang diceritakan tentang nikmat.
tapi kenapa orang lain itu dengerinya tidak nyaman? Kenapa? Karena yang diceritakan itu bukan tahadus binikmah, bukan cerita tentang kenikmatan, tapi tentang kebesaran dirinya. Gitu ya Pak ya. Barometernya itu aja. Orang udah enak, udah ngantuk begini, udah berhenti mas, berhenti. Nggak mungkin lah orang akan mungkin orang akan ngantuk kalau yang diceritain menurut Anda nikmat. Tapi kenapa orang ngantuk? Berarti Anda sedang bercerita tentang diri Anda sendiri. Udah itu gampangnya. Kok ngantuk sih? Udah kan mau dengerin? Enggak gitu. Kalau judul gitu aja udah gampang. 2, Ustadz, orang tua saya kan nggak sholat, gimana supaya keturunannya tetap rajin sholat gitu ya? Gitu ya? Hah? Supaya orang tuanya dapat pahala sholat gitu, betul gitu. Begini, kita tidak pernah tahu amalan-amalan yang terbaik menurut Allah. Mungkin secara kasat mata dia nggak sholat, tapi kita nggak pernah tahu, boleh jadi ada amalan yang memicu perhatian Allah kepada hamba ini. Salah satu yang membuat Allah itu ridho dengan orang ini, kemudian Allah wafatkan ini orang, Allah masih sisakan keimanan pada keturunannya. Allah masih sisakan keturunannya mau sholat, rajin sholat, mau ngaji di depan pintu, mau nyiapin air minum untuk kita yang ngaji setiap minggu, walaupun kadang ganggu ustadznya terus, bersih-bersih tiap hari, ngaji sama ustadznya, walaupun tiap minggu ditanya nggak paham lagi, ya tetap ngaji, wong lain nanya juga tetap bengong kayak begitu. Lihat tuh, ini nggak sekonyong-konyong jadi begini nih, pasti ada sesuatu yang hebat pada orang tuanya. Mungkin orang tuanya maaf boleh jadi sholatnya kurang, sedekahnya rajin, nolong orangnya rajin, ya, baik dengan tetangganya. Ini kan jadi patokan nih, udah saya tolong, walaupun awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah sholat, tetapi kan hak prerogatif Allah nih. Nah, Ustadz, bagaimana dengan sholat saya supaya sampai ke orang tua? Otomatis ente nggak usah niatin sholat saya untuk orang tua saya, nggak usah. Sholatmu, puasamu, sujudmu itu hasil dari didikan orang tuanya. Maka ketika kau sholat, ketika saya ngaji seperti ini, ayah saya menikmati apa yang saya lakukan hari ini. Begitu. Mau ditambahin Ustadz, sedekah. Ini sedekah untuk saya dan orang tua saya. Datangin kuburnya, datangin makamnya, kasih tanaman yang banyak biar tanaman itu mendoakan orang tua. Tuh kuburannya itu suruh dipelihara, dirapiin, dikasih tanaman yang banyak. Saya sibuk Ustadz kerja tiap hari, ya udah tinggal nyuruh orang biar dirapiin, biar ditanamin. Itu tanda bakti. Orang yang bakti sama orang tua kuat, catat nih, rizkinya lancar. Kenapa sih Ustadz? Karena orang yang sudah ada di alam barzah lebih dekat sama Allah daripada kita, sudah selangkah mendekat pada ma'rifatullah. Maka kalau ngeluhnya Allah dengar, kalau minta sama Allah, Allah dengar. Ya Allah, itu anak saya soleh itu ya Allah, dikasih gampang ya Allah. Ayah saya boleh saja ngomong begitu. Saya ada cerita nih tentang ayah saya,
Nah, salah satu kelebihan umat Rasulullah itu dikasih kesempatan lebih di alam barzah dibandingkan dengan makhluk dengan umat-umat sebelumnya. Nah, terakhir ya ini, Ustadz, setan dibelenggu kok masih banyak maksiat. Itu ya nak, luar biasa. Hah? Apa? Di bulan puasa hebatin. Tanyanya kayak begini. Kamu sering lihat setan emang di mana? Hah? Kanan rokok, kiri pada makan gitu ya? Iya gitu ya. Ya. Begini nah, bahwa setan dibelenggu itu oleh amal-amal kita sendiri. Semakin kita banyak beramal, maka setan semakin dipersulit untuk melakukan perbuatan maksiat dan menggoda manusia. Maka kemudian setan akan longgar terlepas belenggunya, karena memang kita tidak membuat ikatan yang akan mengikat setan itu dengan amal baik kita. Nah, belenggu setan itu di bulan Ramadan seharian. Nah, kok seharian? Iya, ikhla'ul batni min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ngosongin perut dari pagi sampai sore, itulah belenggu setan. Di luar Ramadan kan kita nggak puasa, belenggu setan datang ketika kita datang sholat subuh. Lepas lagi setelah subuh, belenggu setan datang ketika kita sholat duhur. Lepas lagi selesai, belenggu setan datang lagi ketika asar, maghrib dan sampai subuh. Tetapi Ramadan belenggu itu tidak lepas seharian full, dari mulai kita sahur sampai maghrib. Maghrib kita buka puasa, dibelenggu lagi setan, nggak mungkin ganggu. Kemudian kita langsung tadarus baca Quran, kemudian taraweh itu kalau zaman dulu nah itu sampai jam 11 malam. Albina sampai jam berapa? Setengah 9. Itu pun ya apa namanya, wiridnya ya kultumnya yang lama. Ya belum selesai. Nah itu habis tarawih selesai, tidur mereka bangun tahajud itu kemudian ya kita langsung makan sahur, belenggunya full. Malamnya ketika orang tidurnya orang beriman itu dalam lindungan Allah, maka kemudian orang beriman berdoa, bismika Allahumma ahya bismika amut, belenggunya habis. Tapi kalau ada orang di bulan Ramadan sahur kagak, puasa enggak, siang-siang lepus rokok sampurna mil, maghrib pula puasa, isya masih nongkrong di pinggir jalan, kemudian tadarus enggak, tidurnya jam 1 malam tapi enggak tahajud, sahur pura-pura sahur, besok pagi pura-pura lapar, pura-pura wudhu yang dimasukkan 3 kali ke mulut, yang keluar 2. Itu namanya bukan terbelenggu setan, tapi sudah jadi setan. Nah, paham ya nak? Paham? Gitu. Dah terakhir, Ustadz, kondisi kita gini gimana? Ikhtiar sudah, maksimalnya sudah, lawyer sudah, demo sudah, teriak sudah, ustadznya udah teriak udah. Oke? Setelah ikhtiar, legakan hati bahwa terlalu banyak nikmat yang kita nikmati, sehingga kemudian kita harus mampu untuk menjadikan diri itu tetap bersyukur kepada Allah. Seandainya Allah hilangkan sedikit saja dari banyaknya nikmat yang Allah berikan sama kita, kita yakin bahwa saat kita pasrah dengan kehendak Allah, Allah tidak akan membiarkan hamba yang Allah cintai itu kehilangan sesuatu, kecuali Allah akan ganti yang lebih nikmat. Bertahan sudah nih, kop ini udah nih, jangan bikin dosa.
Saya ulangi, jangan bikin dosa. Kita sedang didolimin orang nih, bertahan karena itu ikhtiar, melawan karena itu ikhtiar. Tapi ketika bertahan melawan ikhtiar, panjenengan jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Misalnya ngomong kasar, anjing lu, setan lu, tahan, tolak silakan. Jangan bikin maksiat. Yang kedua, salah satu maksiat apa? Al-adu, permusuhan di antara mereka-mereka yang hari ini belum digusur, mau digusur, seolah-olah tidak akan digusur, padahal lambat laun akan digusur. Jangan bikin permusuhan, saling curiga, saling menyerang, saling ini. Hati-hati. Kalau ada kecurigaan terhadap seseorang, cepat-cepat ajak ngobrol. Kalau ada yang kelihatan mau belok, cepat-cepat ajak bicara. Karena itu maksiat. Ya, maksiat. Bersatu, mentok. Saya meyakini suatu saat kita akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Mentok. Makanya saya kemarin ngomong, lawan Pak lawyer berapa lama, nggak apa-apa ya saya ngomong begini ya, Pak lawyer berapa lama Anda bisa mempertahankan ini rumah dan tanah? 1 tahun Ustadz. Berapa harga biaya Anda? Sekian-sekian. Berarti semeter berapa itu? Oh berarti satu rumah kalau 100 meter itu 10 juta misalnya, contoh sederhana, saya lupa ngitungnya kemarin. Oh ya udah, hitung-hitung sewanya murah. Saya bilang sama Ustadz Amir, ambil Pak Amir, kalau bisa mempertahankan sampai 1 tahun, kalau toh kalah minimal seperti kita nyewa rumah tapi murah. Kalau nyewa rumah setahun kan 25 juta 30 juta ya, 25 jutaan. Nah ini cuma 1 tahun 10 juta. Ambil Pak Amir, sekalipun di ujung salah hitung sewa. Nah ini yang bicara siapa? Yang bicara karena otak kita lagi jernih. Tapi kalau lagi marah, kesel, emosi, nggak bisa. Yang ada loh, ini salah, dingin. Nah, sambil kemudian mulai pakai Pak senjata-senjata doa pamungkas. Jangan berhenti. Ini musola, sholawatnya sudah azgilir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bidhalimin. Allahumma salli ala Muhammad وأسغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini sholawat permintaan kepada Allah dan minta wasilah dari Rasulullah agar terhindarkan dari orang yang zalim dan Allah hancurkan kedoliman itu. Bukan orangnya yang hancur, tapi kedolimannya yang hancur. Minta sama Allah. Mulai itu diadakan seminggu sekali Pak Kiai. Apa itu? Sholat hajat, sholat tasbih. Umumin tuh Bapak Ibu, tiap malam Jumat kita adakan sholat tasbih di musola ini. Tasbih Pak mulai. Kemudian apalagi masing-masing baca tuh ya al-fil ya, lila fi quraisyin ila fihim rahmata ila sayfal ya'mur badal bait lati tarmihim sambil ya Allah, tarmihim bijarat min bisi bacakan kasih makul. Bacakan itu
Karena itu amalan dari para kiai-kiai, tarmihim, itu untuk menghancurkan kedoliman. Itu dibaca itu satu kali sholat paling tidak 113 kali, maghrib 113 kali, isya, kalau enggak sekaligus malamnya aja dibaca sekaligus 113 kali, malamnya saja cukup, atau subuh dibaca. Terus ikhtiar. Kalau ikhtiar ini kemudian Allah yang berkehendak kita harus angkat kaki dari sini, yakinlah suatu saat Allah akan ganti dengan segera. Itu ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.